Ini adalah kasus kehamilan dengan riwayat sesar 2 kali. Sementara pada kehamilan kali ini sebenarnya si ibu sedang dalam kontrasepsi spiral atau IUD, tapi spiralnya bobol. Jadi dia hamil sambil masih memakai spiral, terus spiralnya dicabut. Dan pasien ini dikonsulkan karena ketuban dari kehamilan ini, air ketubannya dicurigai habis kering. Maka sebelum kita berpikir kenapa ketuban habis, pemikiran pertama itu adalah apakah dia pecah ketuban. Padahal minggu hamilnya ini baru sekitar 24 ya, 24 minggu. Dan dengan riwayat tidak pernah lahiran normal, seharusnya kan mulut rahim tidak pernah dibuka ya, artinya tidak pernah melahirkan lewat bawah, lewat normal. Dari mana dia ada pembukaan ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ini dengan transvaginal, tapi yang lebih membuat saya terkejut kenapa? Karena ternyata ari-arinya menutupi jalan lahir dan juga ari-arinya menempel pada bekas jahitan yang lama. Jadi ini namanya akreta. Plasenta akreta previa total, di mana ari-arinya ini menempel pada bekas jahitannya. Sesar yang lama, dan perhatikan itu pembuluh darahnya sampai sedemikian invasifnya menembus mulut rahim terus ke arah dinding jahitan bagian atas. Bahkan cenderung menembus kandung kemih ya. Dan ini tidak diketahui sebelumnya pada saat hamil ini dimulai. Jadi kemungkinan karena ibunya mungkin tidak tahu, karena dianggap masih pakai spiral kan waktu itu, hamil yang terjadi nempelnya pada bekas sesar lamanya terus berkembang jadi seperti sekarang ya. Dan ini pasien tanpa mengetahui kondisinya yang sedemikian membahayakan dirinya, karena ari-arinya itu nembus sampai kandung kencing ya. Ini yang saya tunjuk itu kandung kencing ibunya sudah ketembus plasenta. Jadi kalau sampai plasentanya menembus, bahkan sekalipun angkat rahim, kandung kencingnya bisa robek ya, bisa jebol. Dan ini sedemikian kasus yang sedemikian sulitnya ya. Dan kasus ini baru saja terdiagnosa. Kalau saja dia tidak dirujuk ya, artinya sampai mungkin lahiran tidak diketahui. Bahkan ibu ini kan cenderungnya berpindah-pindah ya, dari sebelumnya malah di provinsi lain, ini baru kemari ke Banten. Akhirnya saya mengedukasi supaya si ibu hati-hati ya, jangan sampai perdarahan. Bahkan kalau kita tidak ada persiapan mau mengangkat rahim, perdarahannya bisa terjadi sampai berliter-liter ya. Itu bahaya sekali untuk ibunya. Dan kasus plasenta previa akreta ini menyumbang angka kematian cukup besar ya di tanah air. Sementara baru kemudian kita lihat nanti penyebab kenapa air ketubannya berkurang. Ibunya obesitas, tidak pernah cek kolesterol, faktor pengentalan darah. Itu juga bisa menyebabkan aliran darah ke bayinya jadi berkurang, sehingga produksi air kencing ya, kan ketuban itu dari air kencingnya bayi. Jadi bayinya jadi juga menurun fungsi produksi kencingnya, berkemihnya. Tapi kali ini yang mau menjadi fokus kita ini bahwa saya sudah menemukan ini kasus akreta dulu. Dan untuk selanjutnya ini mesti benar-benar hati-hati, persiapan nanti lahirannya harus terencana di center yang benar-benar mumpuni dengan peralatan yang lengkap ya. Persediaan darah PMI-nya juga harus ada, karena akan berakhir dengan pengangkatan rahim. Ini jelas ini tidak mungkin dilepas lagi nih hari-harinya ya.
Ini sudah sampai menempel ke dalam, menembus dinding rahim. Nanti baru kita lihat penyebab yang lain kenapa air ketubannya berkurang. Jadi tidak mungkin karena plasenta menutupi jalan lahir, kemudian mulut rahim tertutup, jadi tidak mungkin pecah ketuban. Sementara ginjal si bayi ada, lambung juga ada, artinya dia menelan dan berkemihnya bagus. Jadi kita lebih mengarahkan kemungkinan proses dari asupan plasenta yang sudah jelek, atau ada pengentalan darah, atau ada fungsi dari kolesterol ibunya yang terlalu tinggi karena ibunya obesitas. Itu yang harus kita telusuri. Tapi data utama bahwa ini adalah plasenta previa totalis yang menutupi jalan lahir dan sampai menembus dinding rahim, bahkan menembus ke arah kandung kemih ibu. Ini menjadi data utama yang harus selalu dicatat ya, kemanapun ibu itu pergi, karena kalau sampai tidak diketahui ini fatal dan bisa berakibat morbiditas dan mortalitas kematian pada seorang ibu yang sedang bersalin atau nanti akan perdarahan selama kehamilannya.